Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rosa Miktomame. Kali ini saya akan membahas memberikan line dance knowledge ya. Yang akan saya bahas adalah soal timing timing atau beat ya, ketukan ya atau timing ya dalam sebuah koreografi line dance ya. Karena timing ini sangat penting ya, timing ini benar-benar penting banget ya, terutama dalam kompetisi ya. Karena kalau saya menjadi juri ya, timing ini adalah merupakan kriteria yang sangat penting dan mendapat persentase penilaian tinggi ya, bukan tertinggi tapi tinggi ya. Seperti teknik ya, teknik itu persentase penilaiannya saya berikan sekitar 35% ya. Yang kedua adalah timing ya. Timing ini saya berikan persentase penilaiannya sekitar 30%. Lalu ada overall performance ya. Overall performance itu banyak ya, sinkronisasi, powerful, energy, blocking dan sebagainya itu 20% ya. Selanjutnya adalah presentasi ya, presentation ya, seperti kostum, styling, makeup, hairdo, aksesoris dan lain-lain yaitu 10%. Sementara step sheet hanya saya berikan penilaian sebesar 5% ya. Jadi sebenarnya step sheet itu di kompetisi kurang mendapat penilaian yang tinggi ya. Jadi kalau di kompetisi itu jangan berfokus kepada step sheet ya, gerakannya apakah sudah sesuai betul dengan step sheetnya gitu ya, nggak perlu fokus ke situ ya. Tapi yang paling penting ada di teknik, timing, presentation, overall performance dan presentasinya ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai beat atau timing ya. Dalam sebuah lagu atau tarian itu ada gerakan atau footstepnya itu mengikuti daripada ketukan beat atau timingnya ya. Jadi ketukannya itu harus tepat ya, Ketukan itu seperti one atau tak 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 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan seterusnya ya. Beat dalam sebuah lagu akan banyak sekali ya. Nah, jika kita kelompokkan beat tersebut menjadi 4 saja ya, menjadi 4 beat ya, seperti gambar di samping saya ini. Maka kelompok beat ini ya, 4 beat ini ya, yang dijadikan satu kelompok itu disebut measures ya, measure. Dalam bahasa Indonesia saya kurang paham ya. Saya tidak mau menerjemahkan measures ini ke dalam bahasa Indonesia karena dikhawatirkan atau saya khawatir salah ya. Oke, jadi pahami bahwa dalam satu bar ya, satu bar atau measure ya. Kalau bar itu biasanya digunakan oleh musisi ya, pemusik ya. Sementara kalau di dansa kita sebutnya measures ya, terdiri dari 4 ketukan ya, 4 ketukan seperti yang ada di gambar samping ini ya. Dan masing-masing ketukan itu bernilai satu beat ya. Untuk masing-masing angka itu 1, 2, 3 dan 4 masing-masing memiliki nilai 1 beat ya, whole beat ya, 1 beat. Paham ya? Jadi dalam measurement itu ya, measurement yang terdiri dari 4 hitungan, masing-masing hitungan memiliki nilai 1 beat. Sampai sini harus paham dulu. Oke? Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya itu akan saya pecah ya, atau akan saya ambil menjadi 2 hitungan saja ya, 1 dan 2 ya, 1 dan 2 ya. Oke, bisa dilihat seperti slide di samping ini ya. Dan masing-masing mempunyai nilai 1 beat ya. 1 dan 2 itu memiliki nilai 1 beat ya, whole beat ya. Oke, sampai sini masih paham ya. Jadi tak 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 ya, 1 2 1 2 1 2 ya, tergantung tempo lagunya. Bisa juga 1 2 1 2 1 2 atau bisa juga lebih lama, 1 2 1 2 1 2 ya. Jadi
masing-masing angka itu memiliki nilai 1 bit dan tergantung temponya ya. 1, 2 ya, tergantung temponya. Bisa juga 1, 2, 1, 2. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjutkan. Slide berikutnya. Jika saya analogikan ya, angka 1 itu seperti Jakarta ya, Jakarta ya, 1. Sementara angka 2 itu seperti Meksiko ya, Meksiko ya. Sebentar, saya matiin dulu handphonenya ya. Jadi angka 1 Jakarta dan 2 itu Meksiko ya. Paham ya? Ini hanya buat penamaan saja ya, penamaan saja. Mengenai nilainya yang 1 bit tidak berubah ya. Saya hanya memberikan nama untuk angka 1 sebagai Jakarta ya, dan 2 sebagai Meksiko. Oke. Nah, jika di antara 1 dan 2 itu diberikan tambahan hitungan, maka hitungan tersebut adalah N ya, seperti di slide berikut ini. Jadi persis di antara 1 dan 2 itu kita tanda huruf ya, tanda baca ya, kita beri tanda baca dengan N ya, sehingga nilainya yang Jakarta ya, nilai Jakarta menjadi half bit ya, atau setengah bit, setengah ketukan, dan angka N-nya juga mempunyai nilai setengah ketukan atau half bit ya. Sementara yang 2 tetap one bit ya, whole bit ya. Jadi antara Jakarta ke Meksiko itu dibagi 2, tengah-tengahnya ada Hawaii ya. Dari Jakarta, Jakarta, Meksiko ya, tengah-tengahnya itu ada Hawaii ya. Nah, dari Jakarta ke Hawaii nilainya setengah, sementara Meksiko tetap bernilai 1 bit ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya. Kalau tempo bervariasi ya, tapi nilai dari bitnya kurang lebih seperti ini dengan tempo yang saya karang-karang aja ya. 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Nah, jadi nilai N itu persis berada di antara 1 dan 2 ya. Jadi ada persis di tengah-tengah N itu ya. Jadi nilainya dan cara baca seperti itu ya. Jadi jangan salah ya, jangan telat atau juga jangan kecepatan. Nilainya 1, 2, kalau ada N-nya 1 and 2. Oke, sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jika di antara Hawaii, di antara Hawaii dan Meksiko, saya berikan satu saya berikan satu nilai lagi ya, satu bit ya, bukan 1 bit sih, satu tanda baca ya, ritme, maka berikutnya adalah setelah N adalah E ya, atau A ya, dibaca E ya, dibaca E. Jadi di antara 1 dan 2 ya, di antara 1 dan 2 persis tengah-tengahnya adalah N ya. Sementara mendekati itu hurufnya adalah E ya, atau tanda bacanya E ya. Sehingga ketukan tersebut berubah penilaiannya ya. Untuk 1 berubah menjadi tetap setengah ya, 1 setengah. Sementara yang N-nya tadi, yang N-nya ketika sebelum ada E-nya bernilai setengah ketukan, berubah menjadi 1/4 ketukan karena berbagi nilai dengan E-nya ya. Jadi N dan E berbagi nilai ya, setengah dibagi 2 menjadi 1/4 ya. Jadi N-nya bernilai 1/4 ketukan dan E-nya atau A-nya ya, A atau E-nya itu bernilai 1/4 ketukan. Sementara angka 2 atau bit ketukan angka 2-nya tidak berubah nilainya, tetap 1 bit ya. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and a 2, 1 and a 2, 1 and a 2, 1, 2, 1 and a 2, 1, a 2, 1,
a two, one, a two. Paham ya? Jadi dari jarak dari one ke a itu seperti jarak dari Jakarta ke California, jauh ya. Jadi jarak dari one ke a itu ke a ya, itu seperti jarak dari Jakarta ke California, jauh. Jakarta ke California jauh. Sementara nanti jarak dari e ya ke two itu seperti jarak dari California ke Meksiko, dekat ya. California, Meksiko, dekat ya. Jadi Jakarta, California, Meksiko ya. Saya ulangin ya, Jakarta, California, Meksiko. Ya, jadi ketukannya one, a two, one, a two ya. Jadi jarak dari California ke Meksiko itu dekat ya, sementara jarak dari Jakarta ke California jauh. Jadi ada kayak delay, seperti delay ya, one, a two, one, a two. Oke, paham ya? Jadi perbedaan antara N dan E sudah jelas ya di situ ya. Jadi N itu berada persis di tengah-tengah antara satu ketukan dengan ketukan yang lain ya. One bit, angka 1 dan angka 2, di tengah-tengahnya itu N. Sementara itu adanya berada di antara N dan hitungan yang di belakang ya, atau setelah N ya. Jadi setelah N ada sebelum angka 2 ada E-nya ya. Paham ya? Oke, sekarang saya hilangkan N-nya. Ya, dan maka slide-nya akan seperti di samping ini ya. N-nya saya hilangkan, jadi nilai one-nya itu bertambah ya, karena one-nya tidak berbagi dengan N ya. One-nya tidak berbagi dengan N, sehingga one itu nilainya bertambah menjadi 3/4 ya. Sementara angka E-nya tetap bernilai 1/4 ya, dan angka 2-nya tetap bernilai 1 ketukan. Jadi nanti seperti ini, one, two, one, two, one, a two, one, a two. Oke, paham ya? Oke, saya rasa itu sudah penjelasannya mengenai N dan E ya. Sekali lagi, timing ini sangat krusial ya, krusial buat perdaan saya, karena teknik bisa dipelajarin ya, seperti strike ya. Footwork ya, footwork itu berarti bukannya footstep ya, bukannya step sit ya, footwork ya, footwork, terus motion ya, segala macam ya, terus macam-macam deh ya, itu bisa dipelajarin ya. Sementara kalau timing ini krusial karena ini merupakan musicality ya, jadi tiap orang itu musicality-nya, kemampuan untuk mengetahui ketukan itu berbeda-beda ya. Dan ini saya rasa ini susah ya dipelajarin ya. Mungkin tidak bisa dipelajarin, atau mungkin bisa tapi sulit. Sementara kalau teknik bisa dipelajarin ya. Apalagi kalau soal step sit ya, step sit sih ya, bukan saya bilang mudah sih ya, tapi buat saya step sit, untuk setiap pedaan saya ikut kompetisi, saya yakin mereka sudah hafal ya, udah hafal dengan step sitnya ya. Jadi kalau juri memperhatikan step sitnya ketika kompetisi itu merupakan apa ya, wasting time ya, penilaian atau sesuatu yang tidak, kurang, menurut saya kurang perlu ya untuk memperhatikan step sheet-nya ya, apakah langkahnya sudah sesuai dengan step sheet atau belum ya. Itu menurut saya ya, menurut pendapat saya ya. Oke, saya rasa itu aja penjelasan mengenai N dan E ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini sudah paham bagaimana cara mengerjakannya ya, antara N dan E ya, sehingga tidak tertukar ya, atau tidak bingung lagi apa perbedaan antara N dan E. Oke, dari saya cukup itu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you, bye bye, have a nice day.